semuanya, perkenalkan, nama saya Stephanie Sanjaya. Saya di sini bersama dengan rekan kerja saya, Doroti Natania Siregar dari Universitas Pelita Harapan, akan mempresentasikan mengenai paper kami, yaitu analisis dampak perubahan iklim global terhadap ketahanan pangan di ASEAN. Perubahan iklim global atau climate change telah menjadi salah satu ancaman keamanan terbesar terhadap manusia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, fenomena ini telah memperparah kondisi iklim global. Dengan adanya perubahan iklim global yang sangat drastis, hal ini telah mempengaruhi sektor pangan atau agrikultur dari setiap negara, terutama negara-negara ASEAN. Banyak dari negara ASEAN yang bergantung kepada ekspor dan impor dari sektor pangan atau agrikultur itu sendiri. Dengan adanya perubahan iklim global ini, banyak terjadinya krisis atau krisis pangan yang terjadi di negara-negara ASEAN sendiri, yang dimana akan menyebabkan menjadi isu keamanan regional dari ASEAN itu sendiri. Maka dari itu, paper kami akan pertama, menjelaskan arti ketahanan pangan dan urgensinya. Kedua, memaparkan dampak perubahan iklim global terhadap ketahanan pangan di ASEAN. Ketiga, menguraikan dampak ketahanan pangan terhadap tingkat kemiskinan di negara ASEAN. Dan keempat, akan menjelaskan dampak kesenjangan pembangunan dan ketahanan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat di negara ASEAN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu arti dari ketahanan pangan. Menurut United Nations World Committee on Food Security, ketahanan pangan bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana semua orang memiliki semua akses, seperti akses ekonomi, sosial, dan fisik, untuk mendapatkan makanan atau pangan yang bernutrisi dan sehat bagi kehidupan mereka. Dari adanya ketahanan pangan ini menjadi salah satu isu yang sangat urgensi bagi negara-negara di ASEAN. Dikarenakan ASEAN berletak di geografi yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir, erupsi gunung, dan tsunami akan membuat mereka menjadi rentan terhadap bencana alam yang akan mereka alami. Dengan bencana alam dan diakibatkan oleh perubahan iklim global seperti naiknya permukaan air laut yang akan menyebabkan banjir ataupun tsunami akan mempengaruhi produksi pangan terhadap di negara itu sendiri, terutama di negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand yang sangat bergantung pada sektor agrikultur dalam impor dan ekspornya. Hal ini menjadi sangat hal yang urgensi untuk kita bawa dan kita presentasikan mengenai hal ketahanan pangan yang akan berdampak bagi isu regional itu sendiri. Jika kita berbicara mengenai ketahanan pangan di negara ASEAN, kita tidak pun bisa melupakan salah satu faktor terpenting bagi ketahanan pangan, yaitu sumber daya alam, terutama sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Sumber daya alam negara ASEAN sangat berpengaruh kepada agrikultur dan fokus terhadap agrikultur, seperti beras, jagung, karet, tapioka, gula, dan kopi. Sumber daya alam yang berfokus kepada agrikultur ini pun tidak kalah pentingnya dengan sumber daya alam yang lain, seperti minyak, besi, dan batu bara. Negara-negara di ASEAN yang bergantung pada sumber daya alam agrikultur ini seperti Thailand ada salah satu eksporter beras terbesar di dunia. Negara ASEAN lain pun seperti Indonesia dan Vietnam adalah salah satu eksporter kopi terbesar di dunia. Dengan adanya sumber daya alam yang berfokus kepada agrikultur ini dan fenomena adanya perubahan iklim global yang sangat drastis akan berpengaruh kepada sektor bisnis-bisnis lokal dan ekonomi itu sendiri. Southeast Asia atau Asia Tenggara mempunyai basis ekonomi yang bergantung kepada sektor agrikultur. Dengan adanya perubahan iklim global yang mengancam keamanan dari ketahanan pangan itu sendiri, akan terjadinya kemiskinan yang akan menyebabkan development gap atau kesenjangan pangan di antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Inilah mengapa ketahanan pangan menjadi salah satu isu penting terhadap keamanan regional. Dengan adanya dampak dari perubahan iklim global, negara-negara di ASEAN harus beradaptasi dengan perubahan iklim, yang dimana ketahanan pangan menjadi salah satu isu paling krusial dalam adaptasi ini. Ada beberapa dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim global terhadap ketahanan pangan di negara-negara ASEAN. Di antaranya, pertama, berdasarkan studi, ada beberapa perbedaan pola cuaca di Asia Tenggara di area yang berbeda. Misalnya, adanya kenaikan curah hujan La Nina di negara-negara seperti Laos, Kamboja, Indonesia, dan Filipina. Sementara di negara bagian yang lain malah mengalami penurunan curah hujan. Di dalam analisis studi mengenai perubahan iklim di Vietnam, akibat dari perubahan iklim terhadap produksi pangan sudah bisa dilihat.
Contohnya, akibat dari perubahan temperatur dan pola hujan yang menyebabkan tingginya kejadian cuaca yang ekstrim, di mana membawa erosi tanah di beberapa tempat, seperti penurunan temperatur di Vietnam pada tahun 2007 sampai 2008, telah menghancurkan setidaknya 80.000 hektar sawah yang menghasilkan beras dan sayur-sayuran. Kedua, dampak perubahan iklim global sudah dapat dilihat dari beberapa sektor penting di bagian sistem pangan di ASEAN, terutama di sektor maritim dan produksi beras dan sayur-sayuran. Degradasi maritim seperti pemutihan karang atau coral bleaching dengan kenaikan temperatur di laut menyebabkan stok ikan dan pangan di sektor maritim semakin berkurang. Hal ini akan berdampak pada pendapatan nasional di negara-negara ASEAN yang nantinya akan berpengaruh kepada akses makan nasional, terutama bidang maritim. Ketiga, perubahan iklim global akan mempengaruhi total ketersediaan pangan di kawasan ASEAN. Contohnya, pada beberapa studi akan memprediksi bahwa karena adanya perubahan iklim global akan mempengaruhi harga pangan pada tahun 2050. Harga beras akan naik sekitar 29%, harga gandum akan naik sekitar 80%, harga jagung akan naik sekitar 58%, dan harga kedelai akan naik sekitar 14%. Dengan demikian, harga tersebut akan berpengaruh pada negara-negara di ASEAN yang bergantung pada sektor ekspor bagian agrikultur seperti Indonesia, Filipina, dan Singapura. Dan di saat bersamaan, negara-negara eksportir seperti Vietnam dan Thailand akan mungkin mengimplementasikan pembatasan ekspor agrikultur untuk menstabilkan pasar domestik mereka. Dengan adanya pembatasan terhadap produksi pangan, akses dan ketersediaan pangan menjadi dipertanyakan, dan dampaknya kepada ketahanan pangan di negara-negara ASEAN yang rentan akan perubahan iklim global sudah semakin nyata. Ketahanan pangan merupakan masalah multidimensi yang sangatlah kompleks. Ketika kita berbicara mengenai ketahanan pangan, hal tersebut tidaklah lagi berbicara seputar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat lokal. Akan tetapi, isu tersebut telah meluas ke arah kebijakan politik pemerintah, perdagangan internasional, perubahan iklim global, dan juga kesenjangan pembangunan dalam suatu negara. Ketahanan pangan sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Individu yang memiliki tingkat gizi yang baik cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan ketika terjadinya food insecurity. Kelangkaan pangan akibat perubahan iklim global berdampak pada kenaikan harga pangan dan juga kemiskinan. Kerawanan pangan atau food insecurity seringkali menjadi sumber ketidakstabilan dalam rumah tangga, komunitas, dan juga negara karena memperhambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karena itu, ketahanan pangan menjadi agenda utama pembangunan di setiap negara. Ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pengentasan kemiskinan. Kemiskinan membuat orang kehilangan akses ke makanan yang memadai dan berkualitas baik, sehingga mereka kehilangan nutrisi yang diperlukan bagi tubuh untuk menjadi pribadi yang kuat dan juga sehat. Malnutrisi merusak produktivitas, membuat pendapatan tetap rendah, dan menjebak orang tetap dalam kemiskinan. Kesenjangan pembangunan atau development gap merupakan akar permasalahan dari ketidaksejahteraan masyarakat. Kesenjangan pembangunan memberikan peluang pada ketiadaan ketahanan pangan. Begitu juga dengan kelangkaan pangan yang sebenarnya sangat berkorelasi dengan pengaruh perubahan iklim global dan kesenjangan pembangunan dalam suatu negara. Studi tentang perubahan iklim global, ketahanan pangan, dan kesenjangan pembangunan dalam suatu negara sebenarnya telah dilakukan sedari tahun 1980-an dan hal tersebut masih sangatlah relevan untuk dibahas hingga sampai saat ini. Kelangkaan pangan akibat perubahan iklim global bergaris lurus dengan kemiskinan, kekurangan gizi, dan masih banyak lagi. Kesenjangan yang terjadi antar anggota ASEAN merupakan output dari kesenjangan pembangunan di tiap-tiap negara anggota. Hal ini juga meliputi kurang meratanya investasi dan juga pengentasan kemiskinan. Kerawanan pangan akibat perubahan iklim global memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental bagi orang-orang dari segala usia. Sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi program studi hubungan internasional, tentu kita sangat familiar mendengar yang namanya United Nations Sustainable Development Goals. Kita juga kurang lebih telah mempelajari apa tujuan dan juga makna di balik pembentukan SDGs tersebut.
Kita juga telah mempelajari kurang lebih langkah-langkah apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan dalam perwujudan SDGs tersebut pada tahun 2030 nanti. Salah satu tujuan dibentuknya SDGs tersebut ialah supaya seluruh masyarakat internasional memiliki satu tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan kehidupan dan juga lingkungan yang layak huni, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Agenda dari Development Gap among ASEAN members ini ialah bagaimana semuanya ini dikerucutkan menjadi satu tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan agenda UN SDGs tersebut pada tahun 2030 nanti. Hal ini dapat dimulai dari bagaimana kita, sebagai negara anggota ASEAN, dapat memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saling terhubung di dalam sebuah relasi, yakni relasi sebab akibat. Yang dalam hal ini ialah mengenai bagaimana perubahan iklim global berpengaruh pada ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Penulis menyarankan beberapa hal yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi perubahan iklim global tersebut yang dapat dilakukan oleh segala lapisan masyarakat. Hal tersebut diantaranya, penulis menyadari bahwa civil society organization memiliki peranan penting dalam mengkampanyekan isu-isu yang dianggap kurang penting dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah perubahan iklim global. Saran pertama ini, penulis menyarankan untuk memberdayakan, mendukung, maupun berkolaborasi dengan civil society dalam mengkampanyekan gerakan isu lingkungan, supaya tiap-tiap masyarakat memperoleh pengetahuan terhadap isu lingkungan tersebut dan memiliki kewaspadaan maupun kepekaan akan iklim global ini. Misalnya lewat pemberian donor untuk pembuatan film yang mengkampanyekan isu perubahan iklim global ini. Kedua, penulis menyarankan agar pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama dengan para pakar untuk memberikan pendidikan atau pelatihan khusus bagi masyarakat tradisional secara berkala. Hal ini, menurut penulis, merupakan salah satu bentuk komitmen dan perhatian pemerintah yang tidak abai akan sektor pertanian maupun sektor tradisional, sekalipun sudah memasuki era modern. Masyarakat tradisional perlu diberikan pengertian lebih tinggi dan lebih mendalam mengenai apa yang mereka kerjakan dan apa dampaknya pada dunia global ini. Dengan perubahan dunia yang semakin modern, penulis menyadari bahwa kebutuhan akan lahan properti dan bisnis semakin meningkat. Meskipun demikian, dengan mengingat bahwa masih ada ribuan hingga jutaan nyawa bergantung pada keputusan maupun kebijakan pemerintah beserta para pemangku kepentingan, penulis menyarankan agar pemerintah mengatur regulasi untuk menyediakan lahan tetap khusus untuk penyediaan pangan. Pemerintah perlu serius untuk meninjau kembali undang-undang yang merugikan dan yang merusak lingkungan. Kebijakan yang sewenang-wenang dan penegakan hukum yang tidak tegas terhadap lingkungan seharusnya dihentikan dan digantikan dengan peraturan yang adil bagi lingkungan hidup. Penulis tidak menyarankan rekomendasi berupa kebijakan karena penulis melihat bahwa masalah kesenjangan ini merupakan masalah yang bersifat struktural dan bukan menitik beratkannya pada kebijakan pemerintah semata. Ketiga, penulis menyarankan untuk mendukung peningkatan kualitas dan distribusi produk dalam negeri. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan memberdayakan usaha rumah tangga dalam memproduksi bahan pangan dalam negeri. Keempat, sebagai masyarakat terdidik, kita perlu mencukupkan diri dengan makanan yang ada supaya mengurangi food waste yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, pemerintah perlu membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan elemen sosial seperti organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, peneliti, ilmuwan, dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep pemikiran yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yakni teori liberal, penulis percaya bahwa ketika pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat yang dipimpin, kerjasama yang dilangsungkan pun akan berjalan dengan harmonis dan dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat. Karena pada akhirnya, ketika pemerintah tidak dapat memberdayakan masyarakat lokal dan ornamen nasional lainnya, dan malah bergantung kepada pihak luar, hal tersebut dapat menimbulkan isu keamanan di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Sebab, hal tersebut dapat memicu sentimen nasionalisme.